bisa melaksanakan ibadah sholat jamaah pada puasa kali ini. Tentu ini semua adalah karena taufik dan hidayahnya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Bapak Ibu Saudara yang saya muliakan, semoga tidak panjang, maksimal 7 menit sebagaimana dengan namanya kultum. Pada kesempatan yang baik ini, yang penuh barokah ini, saya ingin sedikit menyampaikan beberapa gagasan Kunto Wijoyo dari bukunya tentang pengilmuan Islam. Ini agak serius. Katanya kemarin sudah banyak ceramah, agak sedikit kajian begitu. Di dalam bukunya pengilmuan Islam itu, Kunto Wijoyo menyatakan ada 3 model bagaimana umat Islam itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. 3 model itu, model yang pertama adalah satu, ia sebut dengan istilah dekodifikasi. Muhangel itu susah, tapi nanti pengertiannya mudah sebenarnya. Kemudian yang kedua, Islamisasi ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah demistifikasi. Saya tidak akan menjelaskan ketiga-tiganya tadi, hanya 2 saja, dan itu pun tidak semua. Poin-poin utamanya saja. Yang pertama adalah dekodifikasi. Dekodifikasi itu adalah penjabaran dari teks ke teks begitu. Misalkan Al-Quran dan As-Sunnah itu dijabarkan dalam beragam ilmu pengetahuan, apakah itu ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu kalam, dan lain sebagainya. Jadi penjabaran itu adalah dari teks ke teks begitu. Kalau dalam tradisi pondok kita kenal misalkan ada matan, ada syariat, ada syarah, ada hasyiah, itu dari teks ke teks, dekodifikasi. Nah, dekodifikasi ini punya kelebihan sekaligus punya kelemahan. Kelebihannya adalah terjaganya hubungan antar teks. Jadi keaslian, kemurnian itu dinilai relatif terjaga dengan aktivitas intelektual dekodifikasi itu, karena teks dijabarkan ke teks yang lain. Tetapi pada sisi yang lain ada kekurangannya, ada aspek negatifnya. Negatifnya adalah apa? Negatifnya adalah ada 2 menurut Kunto Wijoyo. Pertama adalah satu, involutif, yang kedua adalah ekspansif. Involutif itu adalah perkembangan ke dalam. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya itu adalah ke dalam, tidak keluar perkembangannya. Nah, perkembangan ke dalam ini berpotensi atau berakibat pada keilmuan Islam yang dikhawatirkan akan semakin dia menjadi renik. Renik itu kayak barang langka yang layak untuk dimuseumkan, itu renik. Karena perkembangannya ke dalam begitu. Nah, itu yang efek negatifnya adalah involutif, perkembangannya ke dalam. Kemudian yang kedua itu adalah ekspansif. Ekspansif itu artinya dengan aktivitas dekodifikasi, dengan gerakan intelektual yang didominasi oleh dekodifikasi itu, dia berpotensi sesuatu yang sesungguhnya bukan agama, dia menjadi agama begitu. Yang seharusnya dia itu misalkan sebatas pemikiran keagamaan, maka dia disucikan, dikultuskan. Kata Akon, takdisul afkar ad-diniyah, karena aktivitas umat Islam itu hanya ada pada wilayah kodifikasi. Dekodifikasi itu penjabaran dari teks ke teks begitu. Nah, itu contoh kasusnya terkait dengan ayat
masna wa sulasa itu bagaimana dikodifikasikan. Jadi itu ya, yang pertama adalah dekodifikasi. Sudah berapa menit itu? Kemudian yang karena dekodifikasi itu, karena utamanya efek negatif dari kodifikasi. Efek negatif itu misalnya kita kenal era kejumudan, era taklid, era tertutupnya pintu istihad di dalam hukum Islam itu, karena aktivitas intelektual itu hanya ada pada skop dekodifikasi itu. Penghormatan kepada kiai, pada ulama yang berlebihan, harisma menjadi sesuatu yang sangat ditonjolkan, pemikiran rasional dinafikan dan lain sebagainya. Maka kemudian yang terjadi adalah tertutupnya pintu istihad. Perkembangan keilmuan relatif tidak mengalami pengembangan yang signifikan, karena yang bisa dilakukan atau yang berani dilakukan hanya sekedar mengelaborasi, memberikan saran, memberikan penjelasan terhadap karya-karya terdahulu matan, misalkan seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan dekodifikasi. Nah, karena itulah kemudian Muntawijaya menawarkan apa yang disebut dengan demistifikasi. Mengapa? Menurut Muntawijaya, efek negatif dari dekodifikasi itu adalah itu tadi, tercerabutnya agama dari kenyataan sosial karena perkembangannya yang terdalam tadi. Maka kemudian Muntawijaya menawarkan satu gerakan intelektual yang dia sebut dengan istilah demistifikasi. Jadi ada demistifikasi. Menurut Muntawijaya, umat Islam telah mengalami 5 mistifikasi. Nah, salah satu yang penting aja, mistifikasi yang dilakukan oleh umat Islam itu adalah mistifikasi kenyataan. Mistifikasi kenyataan itu adalah manakala agama itu tidak ditautkan dengan kehidupan, dengan realitas sosial, dengan dunia yang nyata ini tercerabut begitu ya, mistifikasi kenyataan. Agama tidak berkorelasi dengan kehidupan yang nyata begitu. Agama sudah tidak, kasarannya tidak fungsional dalam kehidupan begitu, karena tidak ada hubungan. Maka kemudian ditawarkanlah istilah demistifikasi itu. Bagaimana merujukkan kembali, menyambungkan kembali agama dengan kehidupan yang nyata, dengan realitas sosial. Bagaimana menghubungkan itu? Maka kemudian ya demistifikasi itu yang dilakukan. Nah, karena itu dalam kaitannya dengan ini, bagaimana kita bisa melakukan demistifikasi, merujukkan kembali agama ini dengan kehidupan yang nyata itu? Persoalannya seperti itu. Sudah berapa menit ya? Nah, saya teringat ceramahnya Pak Profesor Dr. Abdul Mu'in yang tempo beberapa hari yang lalu berkaitan dengan persoalan ini, tapi dalam konteks hukum. Ajakan Muntawijaya semangat untuk melakukan demistifikasi itu pada tingkat metodologi adalah keberanian kita untuk melakukan kritik-kritik terhadap metodologi lama yang sekiranya menjadikan Islam ini relatif tidak mengalami perkembangan. Misalkan dalam kaitannya dengan konsep qat'i dan dzanni, misalkan di dalam usul fikih kemarin dicontohkan itu. Banyak aspek di dalam usul fikih itu yang sudah dianggap baku begitu ya, baku begitu. Menurut usul fikih, tetapi di dalam perkembangannya metodologi usul fikih dalam kaitannya dengan konsep qat'i dan dzanni itu bukan satu-satunya metodologi. Sudah mulai berkembang, muncul mulai banyak kritik terhadap usul fikih begitu.
Misalkan tentang kaitannya dengan konsep qat'i dan dhanni. Konsep qat'i dan dhanni dalam konteks sekarang tidak hanya sekedar diorientasikan kepada persoalan bahasa, persoalan kata yang bersifat harfiah, tapi sudah diarahkan kepada persoalan orientasinya adalah orientasi nilai, orientasi moralitas, begitu. Kalau orientasinya nilai dan orientasinya moralitas, maka bisa saja penetapan hukum dan lain sebagainya itu secara sepintas bertolak belakang dengan makna harfiah, tetapi secara nilai dia sesuai dengan pesan dan spirit agama. Dan itu sesungguhnya sudah jauh-jauh hari dicontohkan. Di dalam sejarah pemikiran hukum Islam sudah sejak awal ada faksi ahlul hadis, ada faksi ahlul ra'y. Ahlul ra'y sendiri kalau kita lihat embrionya itu adalah dari mazhab Umar. Mazhab Umar bin Khattab itu sudah sejak lama, sudah seringkali memberikan contoh ijtihad yang secara tampak, yang secara permukaan begitu berseberangan dengan harfiah, makna-makna harfiah dari bunyi Al-Quran. Banyak contoh diantaranya tentang bagaimana Umar tidak memberikan zakat kepada al-mu'allafah qulubuhum, tidak memberikan potong tangan terhadap pencuri pada masa paceklik dan lain sebagainya, karena Umar sudah melihat orientasi Umar sudah tidak lagi pada aspek kata dan bahasa, tetapi sudah pada orientasi dan tujuan dari hukum itu, kan begitu. Nah, karena itu sekali lagi bahwa ada banyak metodologi, ada banyak model bagaimana umat Islam itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan semuanya itu punya klaim ar-ruju' ilal Quran wa Sunnah, tetapi caranya yang memang berbeda-beda. Silakan saja, tetapi kemudian tidak boleh salah satu mengklaim sebagai yang paling benar. Sudah berapa menit? Sudah ngantuk. Ya, jadi saya kira seperti itu saja. Dalam perkembangan kontemporer sekarang, kalau dalam hukum Islam kemudian sangat berkembang pemikiran-pemikiran dengan basis maqasid, fiqhul maqasid, yang diantaranya adalah orientasinya sudah tidak lagi pada orientasi kata dan bahasa, tetapi orientasinya sudah pada nilai, pada moralitas, pada prinsip-prinsip hukum, pada dasar asas-asas hukum dan lain sebagainya. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya tidak tahu apa yang bisa dipetik dari ini semua. Intinya marilah kita semangat dari Kunto Wijaya untuk melakukan demistifikasi itu. Kita apresiasi agar agama ini tetap relevan, soleh likuli zaman wa makan. Klaim soleh likuli zaman wa makan itu bukan klaim yang ringan, karena kita sebagai penganut agama tuntutannya adalah bagaimana merelevansikan. Nah, begitulah. Bagaimana merelevansikan itu butuh pemikiran, butuh metodologi yang tentu tidak hanya cukup kita kembali kepada metodologi yang lama begitu, tapi harus selalu untuk dikembangkan. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.